Seorang raja berjalan-jalan untuk melihat keadaan kerajaan yang dipimpinnya. Tidak jauh dari istananya, namun kakinya terluka karena batu-batu tajam yang menembus sepatunya. Maka raja pun berkata, "Jalan ini sangat buruk. Kita harus segera memperbaikinya agar kakiku tidak lagi terluka. Jalan ini harus dilapisi dengan kulit sapi terbaik." Seorang bijak yang kebetulan berada di kerajaan tersebut berkata kepada raja, "Tuanku, daripada merencanakan proyek besar dan menyusahkan rakyat, bukankah akan lebih baik jika tuanku melapisi sepatu tuanku dengan kulit sapi? Jadi tuanku hanya memerlukan paling tidak selembar kulit sapi." Saudara, tidak jarang kita berpikir dan bertindak seperti raja di atas. Terkadang kita lebih cenderung berfokus mengubah orang lain supaya menjadi lebih baik. Tetapi akhirnya kita lelah dan kecewa sendiri. Padahal kita tidak punya kapasitas untuk mengubahkan orang lain. Hanya Tuhan yang sanggup. Yang kita dapat lakukan hanya berdoa dan menunjukkan kasih kepada orang tersebut. Selebihnya Tuhan yang akan bertindak untuk mengubahkan orang tersebut. Kita mungkin tidak suka akan sikap suami. Kadang kita mengeluh dengan kebiasaan istri. Kita kecewa dan mencela tindakan anak kita. Atau kita menjadi stres dengan perlakuan teman dan orang lain. Semua kekesalan ini mendorong kita untuk mengeluh dan curhat kepada orang-orang yang terdekat yang kita temui. Kita mulai menularkan energi negatif yang pada akhirnya akan menyusahkan banyak orang. Padahal dengan sedikit saja mengubah diri kita, itu sudah cukup mengatasi masalah yang ada. Setiap hari biarlah kita meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan kita kemampuan untuk merubah diri kita jika memang perlu dirubah. Sekarang bukan lagi waktunya melihat kelemahan orang lain, mengumpat atau menghakimi mereka. Kini saat kita menata diri sendiri agar semakin sempurna dalam pandangan Allah. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk menunjukkan kekurangan kita sehingga kita bisa berubah. Roma bab 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sebagai orang percaya, kita pun diminta untuk berubah. Jika kita perhatikan dalam Roma bab 12 ayat 2 di atas, maka kata berubahlah berarti suatu tindakan atau sikap yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Kata pembaharuan budimu menunjuk kepada sesuatu yang diubahkan, diperbaharui, atau dibuat dalam bentuk lain. Sedangkan kata budi memiliki arti pikiran atau pengertian. Perubahan yang harus kita lakukan bukan sebuah perubahan yang terjadi sekali dalam sebuah peristiwa yang terjadi dalam sekejap, melainkan sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus.
Proses ini digambarkan seperti sebuah garis panjang, bukan sebuah titik. Perubahan ini terletak pada perubahan pikiran, agar semakin hari kita memikirkan kehendak Tuhan dan melakukan